Kembali lagi bersama saya Desri Mentari Nazara, NIM 2006110211. Dan kali ini saya akan membahas tahapan revolusi industri dari 1.0 sampai 5.0. Penasaran kan? Dan sebelum itu saya akan memperkenalkan sebagai dosen pengampu saya, Dr. Magdalena Bulur, SEMM dari kelas 4B1 Manajemen Teknologi. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 ini merupakan sebuah revolusi di bidang industri yang pertama kali terjadi tepatnya pada abad yang ke-18 pada periode tahun 1750 hingga tahun 1850. Revolusi ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang digunakan dalam proses produksi sebuah barang. Namun, selain adanya penjajahan revolusi industri yang terjadi memiliki dampak lain terhadap lingkungan, yaitu pencemaran lingkungan akibat asap yang dikeluarkan mesin uap dikarenakan melakukan proses pembakaran kayu serta batu bara yang menyebabkan polusi udara serta munculnya limbah pabrik akibat penggunaan mesin uap tersebut dalam proses produksi. Dan berdasarkan sumber daya yang ada, revolusi industri 1.0 ini terjadi di zamannya berhasil dalam mendongkrak perekonomian yang ada, di mana selama lebih dari 2 abad setelah terjadinya revolusi ini, terjadinya peningkatan rata-rata sebesar 6 kali lipat pendapatan per kapita di berbagai negara yang ada di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu revolusi industri 2.0. Kemunculan revolusi industri 2.0 ini terjadi di awal abad yang ke-20 yang dikenal dengan revolusi teknologi. Dan revolusi industri yang terjadi ini ditandai dengan adanya penemuan tenaga listrik yang membuat mesin uap yang tadinya sering digunakan dalam proses produksi semakin lama digantikan dengan adanya tenaga listrik tersebut. Dan dampak dari revolusi industri 2.0 ini ditandai dengan kejadian Perang Dunia Kedua, di mana pada hal tersebut terjadi berbagai kendaraan perang seperti pesawat tempur, tank, hingga senjata lain melakukan proses produksi dalam skala yang besar. Dan pada era revolusi industri ini juga terjadi perkembangan pada manajemen bisnis yang membuat semakin besarnya kemungkinan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi berbagai fasilitas yang ada di industri. Selanjutnya yaitu revolusi industri 3.0. Kemunculan revolusi industri 3.0 ini terjadi pada akhir abad yang ke-20 ditandai dengan adanya kemunculan teknologi digital serta internet. Dan berdasarkan sosiolog Inggris yaitu David Harvey yang mengemukakan cara pandangnya mengenai revolusi industri yang terjadi di masa ini sebagai sebuah proses pemampatan ruang dan waktu yang semakin terkompresi. Dan revolusi industri 3.0 ini dipicu dengan adanya berbagai mesin yang dapat bergerak dan juga berpikir secara otomatis yang dibuat dalam bentuk komputer dan juga robot. Dengan adanya revolusi ini sendiri, banyak industri pabrik yang lebih memilih untuk menggunakan mesin dibandingkan tenaga manusia yang membuat peluang lowongan tenaga kerja semakin sempit. Hal ini dikarenakan penggunaan mesin yang semakin canggih tersebut dapat membuat proses produksi berkali-kali lipat lebih cepat dan berkualitas. Kemunculan bisnis dengan dasar teknologi pun semakin banyak sehingga munculnya sebuah istilah yang disebut dengan teknopreneur. Selanjutnya yaitu revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 yang terjadi pada awal abad ke-21 merupakan revolusi di mana manusia telah menemukan pola baru dengan adanya kemajuan teknologi yang terjadi begitu cepat sehingga mengancam berbagai perusahaan yang telah konvensional. Revolusi industri yang keempat ini merupakan puncak dari revolusi industri di mana terlahirnya teknologi digital yang berdampak masih terhadap hidup manusia di seluruh dunia. Seperti halnya yang dibahas pada buku teknologi informasi dan komputer di era revolusi industri, survei tersebut juga menunjukkan bahwa 92% perusahaan yang ada di Indonesia akan mengimplementasikan penggunaan big data analytics ini sebagai salah satu bentuk teknologi utama di perusahaan. Dengan terus berkembangnya industri yang ada sendiri, kita dapat melihat pola yang terus muncul yaitu setiap orang terus-menerus mencari cara termudah dan efisien dalam melakukan aktivitas. Namun dengan adanya kemudahan tersebut juga menimbulkan berbagai konsekuensi karena pergerakannya yang sangat cepat. Jika sebuah perusahaan ingin bertahan pada kerasnya persaingan antar industri di revolusi industri 4.0 ini,
Alat atau mesin hanya dijadikan sebagai pemicu dan agen yang membawa perubahannya adalah tenaga kerja atau sumber daya manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu prediksi revolusi industri 5.0. Diperkirakan oleh negara Jepang yang mengumumkan akan kemungkinan revolusi konsep industri 5.0 yang disebut sebagai era kebangkitan society. Konsep yang diusung pada industri 5.0 ini sendiri akan lebih fokus terhadap kombinasi antara pendayagunaan antara berbagai aspek seperti manusia, data, serta teknologi. Walaupun memiliki kemiripan dengan era revolusi sebelumnya, namun kedua era ini sama sekali berbeda berdasarkan fokusnya. Dan pada revolusi industri 4.0 yang memiliki fokus ke efektivitas produksi, dan sedangkan revolusi industri 5.0 ditunjukkan lebih berfokus kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sendiri dapat kita lihat contohnya yang sudah ada di negara Indonesia, yaitu salah satu perusahaan yang sudah siap untuk menghadapi era revolusi industri 5.0. Ini adalah perusahaan pelayanan seperti ojek online maupun perusahaan penggalangan dana. Jadi, itulah tahapan revolusi industri yang dimulai dari 1.0 sampai revolusi industri 5.0. Semoga bermanfaat. Terima kasih.